Dan Anda masih bersama kami di Prime Plus, kita sudah sampai pada segmen terakhir. Saya ingin, ada satu hal yang belum saya tanyakan dari tadi, adalah soal statement Bang Rismon yang mengatakan akan menuntut Polri 126 triliun. Angka yang cukup besar, 1 tahun anggaran Polri. Apa yang sebenarnya direncanakan? Iya, Rismon Sianipar menyatakan akan menuntut jika nantinya Polri keliru mendakwa atau menuduh dirinya melakukan editing, kemudian melakukan manipulasi, dan dinyatakan tidak ilmiah. Karena 3 nomenklatur ini yang menurut Rismon Sianipar itu merendahkan ya marwahnya sebagai peneliti. Pertama yang dilakukan tidak ada editing dan manipulasi. Dia melakukan processing melalui digital image sistemnya itu, jadi masuk, kemudian yang memproses itu adalah sebuah aplikasi digital yang memproses image itu sendiri. Dan dari situ ketahuan image-nya itu atau gambar-gambarnya itu sebenarnya menunjukkan deskripsi apa, apakah misalkan ya garis-garis. Tapi tidak merubah bentuk asli ya? Tidak Asli, melakukan. artinya Kalau begitu ya? kita bicara edit itu kan ada yang ditambah atau dikurangi. Ini tidak. Manipulasi apa? Makanya kami selalu mengatakan ya, manipulasi undang-undang ITE itu kan berkaitan dengan e-commerce. Misalnya nih, saya transfer Bang Ade, tulisannya 1 juta, saya edit menjadi 100 juta. Bang Ade, fee lawyer udah ya 100 juta. Kata Bang Ade, wah gimana saya cuma 1 juta nih. Lah itu loh bukti screenshotnya. Nah itu baru masuk berkaitan dengan transaksi e-commerce. Di kasus ini kan nggak ada yang diedit-edit, dimanipulasi gitu. Memaksakan sekali. Kenapa demikian? Tadi kalau ya hanya menggunakan pasal sebagaimana dilakukan oleh Jokowi bahwa dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya, maka Bang Ade ini nggak seksi, nggak bisa nahan. Maka muncullah Bang Ade 160 KUHP, disisipkanlah pasal 32, 35 karena kewenangan menahan itu syarat objektifnya adalah ketika ancamannya lebih dari 5 tahun. Tapi saya lihat meskipun ada kewenangan secara objektif, subjektif juga sebenarnya dia punya kewenangan, kemarin tidak ditahan. Sekali lagi Bang Ade nggak ditahan ya. Oke, baik. Tapi apa komentar Anda singkat? Tetap pada pendirian saya. Kalau ditahan sekarang kan nggak usah buru-buru banget lah. Biar kasih kesempatan dulu lah dia. Oke, ini dulu ya. menurut Anda perjalanannya masih akan panjang? Masih Jalan hukumnya? panjang. Jadi gini, kita ini matematika ya, matematika hitungan pemeriksaan saja. Kalau dia 5 saksi ahli, ya 4 saksi ahli kemudian ada saksi meringankan, itu kan sudah butuh waktu kalau seminggu sudah 5 minggu itu. Oke. Ya. Jadi terlalu lama menurut Anda? Terus kemudian ditambah lagi yang 5 ini yang belum diperiksa. Ini kita masih melihat, menunggu yang 5 ini juga kan yang harus diperiksa. Nah, kalau hitung-hitungannya rata-rata mereka katakanlah 4, iya kan? Dikali 5 lagi, iya kan? 20 minggu. 25 orang kan? 25 saksi, berarti 25 minggu. Nah, kalau penahanan itu hanya 21 hari, batal demi hukum dong. Oke, baik. Oke, baik. jadi Poin ini saya dapat. artinya tetap mendukung Polda Metro Jaya walaupun saya kelihatan sakit hati kata Pak Oke, tahan. Saya akan kasih kesempatan. Mas Heri, sekaligus closing statement. Waktu kita singkat sekali. Apa yang sebetulnya bisa publik lihat, publik pahami, dan publik sabar begitu melihatnya? Kasus ini jangan berubah dari drama Korea menjadi drama Cina. Oke. Lebih lama. Kita Yang lebih berjilid-jilid ya? Ya, sehingga saya akan mengarah ke sana. Konsepsi dari Gustav Radbach berkaitan tujuan hukum kan ada 3. Keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Nah untuk kasus ini saya rasa publik tidak mau bicara keadilan dulu, tidak mau bicara kemanfaatan, tapi kepastian hukum. Karena sudah bergulir di penyidikan. Apakah bentuknya nanti SP3 atau dilanjutkan? Tidak ada remis di sini, tidak ada seri. Jangan sampai nanti ini anti klimaks kan, publik menunggu berbulan-bulan, komentarnya sudah beragam, sudah terbelah, tapi kemudian hasil dari putusan penyidikannya misalnya dihentikan atau malah tidak ada kejelasan lanjutannya. Maka ini Polri kan berhadapan dengan saya, Bang. ini sengaja memancing. Polri berhadapan dengan kami dong. Ini sudah closing statement. Nanti ada kesempatannya. Silakan. Jadi saya rasa hal-hal itu yang harusnya ini harus ekstrim kiri atau kanan harus sudah ditentukan dari awal, tidak bisa lagi di tengah gitu kasus ini hanya menunggu dari katakanlah narasi persepsi publik, karena hukum tidak boleh bicara narasi. Khawatirnya saya dilambatkan ini ya, mungkin saya husnuzonnya di sini, dilambatkan ini agar ada gerakan moral untuk mendorong agar kasus ini segera untuk dinaikkan perkaranya. Nah, padahal kan masalah timing tadi tidak perlu menunggu publik begitu kan untuk menggerakkan. Pun tidak ada batas waktu ya, artinya begitu ya. Baik. Saya rasa itu poinnya. Baik, terima kasih Mas Heri. Mas Adi, terakhir dari Anda. Saya kira sudah clear dan ini sudah memasuki babak baru persoalan ijazah ya. Kalau dulu diskursus soal politiknya memang tidak berkesudahan.
fragmentasinya terbelah cukup ekstrim. Babak barunya adalah ini sudah masuk pada penyidikan dan sudah ada beberapa orang yang ditetapkan tersangka. Tinggal kita lihat episode-episode yang selanjutnya itu, siapa yang kuat dan siapa yang menang. Apakah yang kuat itu Bang Ade, apakah Bang Osin? Nanti kita akan lihat, karena ini adalah proses hukum yang saya kira pasti hitam dan putih, tidak lagi membutuhkan tafsir-tafsir apapun. Kita tunggu itu semua, Mas. Baik, harusnya gamblang, hukum di atas politik begitu ya? Harus begitu. Katakan benar kalau itu benar dan katakan salah kalau itu salah. Itu hukum yang sesungguhnya. Oke, kita garis bawah itu. Mas Nova, terakhir dari Anda. Saya kira saya udah tadi. Oh, belum? Belum ya. Silakan. Kalau saya kira publik betul juga menunggu sebenarnya ujungnya ini akan sampai mana. Banyak yang menduga ini tidak akan sampai ke pengadilan dengan berbagai macam argumentasinya. Tetapi juga banyak yang berharap ini akan selesai dengan kejelasan. Jadi kejelasan, kepastian tadi, kejelasan ini sebenarnya ijazahnya asli apa enggak sih? Itu betul-betul menghantui percakapan publik, menghantui perbincangan publik saat ini. Saya kira saya sih tidak berharap juga ini menjadi racun juga karena terlalu panjang kayak gitu, energi kita terlalu banyak sekali yang dihabiskan untuk ini. Jadi publik melihat ini harusnya segera diselesaikan. Segera diselesaikan. Bang Adi, terakhir dari Anda. Terakhir dari saya adalah segera periksa yang 5, berikan kesempatan oleh equalnya kepada seperti di klaster kedua, ya. Kemudian tahan. Oke, Itu aja. Tetap. walaupun ada pengajuan saksi meringankan seperti klaster 2 kemarin, Ya, kita butuh waktu. Iya, minggu tentu. Setelah itu, ya apalagi dong, tahan dong, jangan lama-lama lagi. Kalau sudah periksa semua. Oke. Harap. Keyakinan Anda akan ke sana atau Harapan- penghentian akan ada di sana di tengah? Kalau penghentian, wah, bahaya. Bisa dikeroyok Mabes Polda Metro sama Ini kami. ancaman menurut Anda? Oh, ya kalau dihentikan tiba-tiba kan tentunya kami akan prapit kan Polda Metro dong. Kan Oke, gitu. Oke. Itu kan persoalan, itu kan instrumen hukum yang disediakan oleh hukum kan. Jadi kalau dihentikan menurut Anda itu yang tidak adil bagi Saya Anda? bisa prapit, beliau juga bisa prapit. Oh, oke. Semua bisa prapit. Oke, Ya. itu terakhir dari Anda ya. Terakhir dari saya, periksa segera, bungkus. Artinya? Tahan. P21. Oh, oke. Baik. Mas Kausin ini terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang sekali ya Bang Adi, untuk kali yang kesekian kalinya saya sepertinya ingin menyimpulkan bahwa harapan dan doa Bang Adi itu tidak terkabul lagi gitu. Tapi ya apapun itu harus diterima karena keadaan itu tidak bisa dibantah dengan harapan begitu. Bahwa keadaannya tidak ditahan itu tidak bisa diharap-harap lagi untuk ditahan. Jadi bersabar ya Bang Ade, mudah-mudahan juga nggak terkabul begitu. Nah, tapi untuk kasus ini saya setuju, persoalan ini adalah persoalan bangsa yang sudah menghabiskan energi yang luar biasa besar. Tapi kami ingin tegaskan bahwa persoalan ini bukan berasal dari klien kami, bukan karena klien kami meneliti, tapi masalah utamanya adalah karena keegoan saudara Joko Widodo yang merasa dirinya itu tak layak untuk menunjukkan ijazahnya ke ruang publik hanya karena permintaan sejumlah warga negara yang dulu pernah menjadi rakyatnya. Andaikan saudara Joko Widodo meminjam lagi ya ungkapan dari lagu, kita bisa meminjam ya ruang waktu untuk kembali kepada masa yang lalu, dan kemudian saudara Joko Widodo mengadopsi cara yang ditempuh Pak Asrul Sani, menunjukkan, menjelaskan kronologi, selesai dengan cepat. Tapi apapun ini sudah terjadi, kami siap untuk menghadapi ke pengadilan, dan itu yang kami tunggu karena kami mewakili masyarakat dalam konteks yang sama pikirannya dengan kami, ingin menjadikan perkara ini hitam dan putih di depan pengadilan dengan satu keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada publik yang menanyakan soal apakah akan ada pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Anda, Terkait mungkin nggak? status tersangka ini ya. Jadi begini, status tersangka itu kan menjadi relevan kalau klien kita kan ditahan. Sementara ini kan udah nggak ditahan, ya udah kita lanjut aja, kita sidang gitu loh. Ngapain? Pra-peradilan tuh hanya formilnya, kalaupun nanti dikabulkan, nanti ngulangi lagi, masuk lagi, ngelama-ngelamain. Nanti dikira kita membeli waktu dengan pra-peradilan. Malu dong. Ya. Oke, artinya kita akan tunggu seperti Kita apa. tunggu. Seperti apa kemudian dan apa yang akan terjadi di lapangan. Kalau saya pinjam logika dari Mas Nova, kami masih akan kembali di waktu dan jam yang sama di minggu depan. Dan untuk itu saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.